Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Andini dengan NIM 23-11056 kelas Informatika B. Pada video ini saya akan mempresentasikan tugas tentang single layer perseptron dalam mata kuliah Machine Learning. Nah, selanjutnya di sini ada 6 pembahasan, yaitu pendahuluan, data yang digunakan, rumus dan formula, hasil Excel, perhitungan manual, kode program Python, dan hasil akhirnya. Adapun pendahuluannya, perseptron adalah model GST sederhana untuk klasifikasi dua kelas, belajar dari data berlabel dengan menyesuaikan bobotnya secara bertahap. Lalu ada supervised learning, yaitu pelatihan menggunakan pasangan input-output berlabel. Jaringan belajar dari selisih antara prediksi dan nilai target asli. Lalu ada fungsi aktivasi sigmoidnya, dan aturan update bobot, yaitu bobot hanya diperbarui jika ada kesalahan, bobot baru sama dengan bobot lama ditambah RR dikali error dikali X1. Nah, di sini ada data yang digunakan, yaitu parameter awal. Parameter awal, data training, dan data testing atau label prediksi jaringan. Nah, data training terdiri dari 2 sampel data. Setiap data memiliki 2 input, yaitu X1 dan X2, serta target output Y. Data training digunakan untuk melatih jaringan agar mampu mengenali pola. Lalu ada data testing atau label prediksi jaringan. Nah, data testing digunakan untuk menguji hasil pembelajaran jaringan setelah proses training selesai. Melalui data testing, kita dapat melihat apakah model mampu melakukan prediksi dengan benar pada data baru. Lalu di sini ada data training atau Y-sample. Nah, di sini ada X1, X2, label, dan Y. Setelah itu ada rumus dan formula. Dia ada 5 step. Nah, step pertama itu ada net input. Net input itu ada rumusnya, net sama dengan bobot 1 dikali X1 ditambah bobot 2 dikali X2. Itu adalah jumlah pertimbangan dari semua input. Lalu ada step 2, sigmoid. Di sini ada learning rate atau net sama dengan 1 dibagi 1 ditambah error dibagi minus net. Dia adalah fungsi aktivasi yang menghasilkan nilai antara 0 dan 1. Lalu ada step 3 atau prediksi. Nah, di sini jika hasil sigmoid lebih besar dari 0,5 maka prediksi 1. Jika sigmoid kurang dari 0,5 maka prediksi 0. Nah, di sini ada klasifikasi berdasarkan threshold 0,5. Lalu ada step 4 atau error. Nah, error dihitung menggunakan rumus error sama dengan Y target dikurang Y pred. Nah, nilai errornya berupa 0 jika prediksi benar, 1 jika prediksi kurang, atau min 1 jika prediksi berlebih. Lalu ada step 5 yaitu update bobot. Jika terjadi error, maka bobot diperbarui menggunakan rumus bobot baru sama dengan bobot lama ditambah learning rate dikali error dikali X1. Nah, tahapan ini dilakukan berulang pada setiap iterasi training. Nah, ini adalah hasil pengerjaan Excel-nya. Di sini ada kolom Excel yaitu X1, X2, Y net, Y pred, error, bobot 1 baru, bobot 2 baru, dan iterasi. Lalu ada 10 iterasi yang setiap baris ada 7 baris data training, ada testing, yaitu prediksi untuk 2 data testing. Nah, lalu sama ya. Nah, di sini ada perhitungan manual iterasi 1 dengan rumus. Di sini ada diketahui bobot awal atau bobot satunya 0,3, bobot 2
min 0,4. Nah, learning rate-nya ada 0,04. Fungsi aktivasinya sigmoid dengan threshold 0,5. Di sini ada rumus menghitung nilai net. Net X1 bobot 1 ditambah X2 bobot 2. Dia akan menentukan output prediksi. Jika hasil net kurang dari 0,5, maka Y-pred sama dengan 0. Jika hasil net lebih besar dari 0,5, maka Y-pred 1. Lalu menghitung error lebih besar dari target dikurang error sama dengan target dikurang Y-pred. Dia akan lalu menghitung perubahan bobot sama dengan learning rate error input. Nah, lalu menghitung bobot baru dengan bobot baru sama dengan bobot lama ditambah bobot. Di sini ada iterasi 1, data satunya ada X1 0,8, X2-nya 0,5 dan targetnya 1. Nah, di sini juga ada data 2. Data 2 ini X1-nya sama dengan 0,8, X2-nya 0,3, targetnya 1. Nah, bobot sebelumnya, bobot 1 ada 0,332, bobot 2-nya ada min 0,38. Lalu, kita akan menghitung net. Net 0,8 dikali 332, 0,332 ditambah 0,3 dikali 38. Lalu hasilnya 0,656 dikurang 0,114. Hasilnya 0,1516 karena 0,1516 ini kurang dari 0,5, maka Y-pred sama dengan 0. Di sini juga sama, ada data 3 X1 0,1 dan X2 0,2, targetnya 0. Yang bobot sebelumnya bobot 1 0,364 dan bobot 2-nya ada 0,368. Nah, dia menghitung net yaitu 0,2 dikali 364 ditambah 0,2 dikali 368. Net sama dengan 0,0728 dikurang 0,0736. Hasilnya adalah min 0,0008. Karena jika kurang dari 0,5, maka Y-pred sama dengan 0. Ini juga sama, data 4, data 5, data 6, dan data 7. Nah, ini adalah kode program iterasi 1, yang dimana learning rate alpha-nya ada 0,04, bobot awal, W1, sama dengan 0,3, W2, min 0,4. Di sini ada datasetnya. Formatnya ada X1, X2, target. Ini ada datanya dan fungsi aktivasi. Ada def aktivasi, if net lebih besar dari 0,5, lalu return else return 0. Ini sama. Ini adalah perhitungan manual iterasi 2, di mana dia ada data 1. Data satunya ada X1 0,8, X2 0,5, targetnya 1. Nah, dia akan menghitung net 0,8 dikali 0 kali 3, 0,3 ditambah 0,5 dikali min 0,4. Dimana net sama dengan 0,24 dikurang 0,20. Lalu hasilnya adalah 0,04. Dimana dia lebih kecil dari 0,5, maka Y-pred sama dengan 0. Di sini kita menghitung errornya, error 1 kurang 0, hasilnya 1. Lalu ini sama, data 2, data 3, 4, dan 5, 6, 7. Nah, ini adalah kode program iterasinya, di mana ada alpha learning rate-nya ada alpha 0,04, bobot awal iterasi 2, bobot 1 0,4, bobot 2-nya ada min 0,312. Lalu ini adalah datasetnya, di sini ada fungsi aktivasi. Nah, ini adalah hasil akhir dan perbandingan. Nah, hasil prediksi data testing atau bobot final. Bobot 1 0,860, bobot 2 ada 0,212. Lalu di sini ada data tes 1, ada X1-nya 0,3, X2 0,7, netnya ada 0,4
406, ada running rate-nya 0,600, nah prediksinya ada 1. X2-nya juga X1 0,7, X2 0,6, ini netnya ada 0,729, running rate-nya ada 0,675, prediksinya ada 1. Ini ada perbandingan data keempat iterasi 1, di mana X1 sama dengan 0,5, X2 0,5, dan Y1. Nah, ini ada ketiga metode, Excel, manual, Python, yang menghasilkan nilai identik atau terkonfirmasi. Nah, kesimpulan dari ini adalah single layer perseptron berhasil mengklarifikasi data biner dengan 2 fitur input. Lalu fungsi aktivasi sigmoid dengan threshold 0,5 digunakan untuk menentukan kelas prediksi. Bobot diperbarui hanya saat ada kesalahan. Bobot baru sama dengan bobot lama ditambah running rate dikali error dikali X1. Hasil Excel, perhitungan manual, dan kode Python menghasilkan nilai yang identik. Jaringan memprediksi data testing 0,3, 0,7 sama dengan kelas 1 dan 0,7, 0,6 sama dengan kelas 1. Baik, itu saja yang dapat saya presentasikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.